Teman-teman, akhirnya Hasto ditahan oleh KPK. Setelah drama panjang ya yang terjadi, teman-teman, kita semua tahu bagaimana proses Pak Hasto dari mulai dijadikan tersangka, kemudian mengajukan pra-peradilan jadi tolak, kemudian disahkan lagi jadi tersangka, kemudian ditagih-tagih video ya oleh netizen, video mengenai kasus korupsi, dan pada akhirnya kita semua lihat berita muncul, breaking news bahwa Hasto Kristianto ditahan oleh KPK, teman-teman, dan sah memakai rompi orange. Tentunya ini menjadi sebuah berita yang sangat heboh ya, dan pastinya bakal mendapat banyak sekali sorotan, terutama dari netizen, teman-teman. Di video sebelumnya saya ngomong gak sabar untuk lihat hasilnya seperti apa kelanjutannya Hasto, dan ternyata langsung muncul berita penahanan ini, teman-teman. Nah, berarti nambah list lagi ya dari kader PDIP yang menjadi tersangka, kasusnya kasus suap lagi, teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat videonya. Nah, ini teman-teman, ketika Hasto penuhi panggilan KPK. Kasus Harun Masiku. Wah, ini dianterin para simpatisan PDIP ya, teman-teman, atau kader-kader menuju KPK. Nah, ini kader-kader PDIP, teman-teman. Yang udah siap lahir batin. Kan Pak Hasto sebenarnya minta penundaan tuh Pak, tapi kalau ditahan sudah siap. Jadi saudara-saudara sekalian, itu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Karena dengan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan detik-detik sebelum ditahan, teman-teman. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Terima kasih. Ini Hasto sebelum ditahan banyak ya videonya, teman-teman, membicarakan tentang hukum, kemudian membicarakan tentang keadilan yang menurutnya tidak adil gitu, teman-teman. Tapi nyatanya KPK kan menangkap berdasarkan bukti ya, bukti yang ada bahkan banyak, teman-teman. Makanya Pak Hasto ditahan oleh KPK. Detik-detik Hasto memakai rompi orange. Nah, itu teman-teman, asli ya, ini Hasto. Kalau kurang jelas, nah ini dari dekat, teman-teman. Tahanan KPK resmi sudah diborgol pula. Kayaknya Bu Mega makin stres aja ya, teman-teman. Banyak kader-kadernya yang memang terjerat kasus, apalagi banyaknya kasus korupsi, teman-teman. Dan ini mengenai Harun Masiku ya, Pak Hasto ada hubungannya. Ada yang bilang bahwa ini merupakan
kriminalisasi, politisasi. Tapi kita akan lihat nih bagaimana keterangan langsung dari KPK mengenai isu-isu ya, Pak Hasto itu kriminalisasi atau politisasi. Ini dijawab oleh KPK. Tersangka saudara KK bukan bagian dari politisasi kekuasaan. Bukan bagian politisasi kekuasaan. Penetapan tersangka, menaikkan status seseorang menjadi tersangka di KPK ini melalui proses dan prosedur. Ada ketika jadi tersangka ya, tingkat penindakan sampai dengan ekspos pimpinan, harus ada minimal 2 alat bukti yang disebut bukti permulaan yang cukup. Tetapi kalau di KPK itu tentunya kita memperkaya, tidak hanya 2 alat bukti. Sekjen Partai PDIP atau yang lebih dikenal Pak Hasto udah diperiksa oleh KPK dan langsung ditahan oleh KPK. Wah, ini ternyata KPK ini bukan main-mainnya, langsung ditahan. Karena sudah berapa jam di pemeriksaan KPK, akhirnya KPK langsung tahan Pak Hasto. Lalu apa tanggapan PDIP soal ini? Aku rasa tanggapan PDIP mereka ya nyerah aja gitu loh. Ya udah, kalau misalnya bukti yang kuat bahwa Pak Hasto ini termasuk tersangka Harun Masuki, itu makanya KPK itu tahan dan akan segera dipenjara. Karena kemarin kan udah ditolak juga permohonan Pak Hasto di hakimnya. Hakim menolak semua permohonan Pak Hasto karena permohonan Pak Hasto itu tidak terkait dalam kasus itu. Itu makanya hakim tolak permohonan tersebut. Dan sampai sekarang Pak Hasto ditahan oleh KPK. Tunggu dari Ibu Megawati sih, seperti apa komentar Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati itu pernah ngomong, kalau misalnya Pak Hasto ditahan oleh KPK, Megawati akan turun gunung. Apakah nanti Ibu Megawati ini akan turun gunung dan akan menghampiri KPK untuk membela Pak Hasto? Kita belum tahu soal itu karena Ibu Megawati tidak ada ucapan atau sedikit kata-kata tentang Pak Hasto, tidak ada komentar. Kalau kita lihat kan Ibu Megawati ini taat dengan hukumnya. Mungkin dia selalu mengikuti aturan dan juga mengikuti hukum. Hasil dari halaman Tempo, masa dari PDIP akan terobos gedung KPK jika Pak Hasto ditahan. Ini sebelumnya. Kok sebelum bisa begitu? ditahan. Janganlah seperti itu. Kita jagalah Indonesia ini tetap kondusif. Pak Hasto Kristianto akhirnya datang memenuhi panggilan dari KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Nah, bakalan masih pakai jas atau pakai rompi kuning? Gimana menurut kalian? Tiba di kantor KPK, Pak Hasto memberikan keterangan kepada pers. Pak Hasto dalam 6 bulan terakhir ditemui oleh banyak jurnalis asing menanyakan bahwa bagaimana kondisi demokrasi Indonesia ini. Pak Hasto, demokrasi Indonesia ini baik-baik saja, nggak ada yang gelap-gelap kayak yang kemarin tuh. Dan hasilnya pakai rompi orange ya, sesuai dengan dugaan netizen, harapan netizen. Itu dia teman-teman. Pak Hasto diperiksa KPK diantar sama massa, tapi mobil ini kok mirip ya, sama dengan mobil yang dipakai sama mahasiswa-mahasiswa yang demo Indonesia Gelap kemarin. Yang Oh ini. iya ya. Ini mobilnya kembar apa gimana? Sama persis soalnya. Hah? Gimana? Kok bisa? Mobilnya kembar mungkin ya? Sama teman-teman. Positive thinking, mobilnya kembar. Coba kalian lihat, terus gimana pendapat kalian? Sama yang dipakai mahasiswa, suara rakyat. Iya ya. Fokus aja sama mobil yang dipakai. Wah, ini mobil yang sama ya. Masa yang mengantarkan Hasto, mobilnya sama dengan mobil yang dipakai oleh mahasiswa yang demo, teman-teman. Jangan-jangan? Silahkan simpulkan teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman videonya mengenai Pak Hasto yang resmi ditahan oleh KPK. Kita sudah lihat sendiri memakai rompi orange ya, dari dekat sudah dipoto, sudah diborgol, dan itulah hasilnya setelah drama panjang yang kita lihat ya yang dilakukan oleh Hasto Kristianto. Dan pada akhirnya KPK mempunyai bukti banyak, bukti yang sangat-sangat cukup untuk menetapkan Hasto
untuk menjadi tahanan ya, tentu saja teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.